Perkenalkan, nama saya Bernadette Noviarum Ilu, NPM 12160080, mahasiswa Universitas Timur, program studi agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh equilibrium sebagian subsidi ekspor. Yang pertama, kita ketahui subsidi ekspor adalah jenis subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah kepada perusahaan ketika pengekspor barang ke luar negeri. Tujuan pemberi subsidi adalah agar pengekspor dapat menjual barang di luar negeri dengan lebih murah sehingga lebih kompetitif. Subsidi ekspor dapat mengambil beragam bentuk, diantaranya pembayaran langsung, pinjaman berbiaya rendah, keringanan pajak eksportir, iklan internasional yang dibiayai oleh pemerintah, bantuan biaya modal atau biaya pelatihan. Dampak dari subsidi ekspor: meningkatkan harga di negara pengekspor dan di negara pengimpor harganya turun. Nah, ini adalah contoh kurva subsidi ekspor. Andaikan subsidi ekspor negara A, DX dan SX sebagai kurva penawaran dan permintaan komoditas X di negara A. Jika harga dunia perdagangan bebas komoditas X sebesar 3,50 US dollar, negara A akan memproduksi 35 X komoditas atau A aksen C aksen, mengkonsumsi 20 X A aksen B aksen, dan mengekspor sisanya sebanyak 15 X B aksen C aksen. Jadi pada harga di atas 3 dolar titik E dalam gambar, negara A eksportir daripada menjadi importir komoditas A. Jika pemerintah negara A diasumsikan negara kecil, menyediakan subsidi sebesar 0,50 dolar untuk setiap komoditas X yang diekspor, PX meningkat menjadi 4 dolar bagi konsumen dalam negeri dan konsumen bagi komoditas X. Pada PX 4 dolar, negara A akan memproduksi 40 X G aksen J aksen dan mengekspor 30 X H aksen J aksen. Semakin tinggi harga komoditas X, semakin menguntungkan produsen, tetapi merugikan konsumen di negara A. Jika negara A juga negara A juga akan menanggung biaya subsidinya. Lanjutannya, secara rinci, konsumen dalam negeri kehilangan 7,50 dolar A aksen tambah B aksen. Produsen dalam negeri memperoleh 18,75 dolar untuk area A tambah B tambah A aksen tambah B aksen tambah C aksen, dan subsidi pemerintah sebesar 15 dolar untuk area B aksen, C aksen, dan D aksen. Area D aksen bukanlah bagian dari tambahan surplus produsen karena menunjukkan kenaikan biaya produksi komoditas X yang lebih banyak di dalam negeri. Negara A menanggung biaya produksi atau kerugian masyarakat sebesar 3,75 dolar. Karena produsen dalam negeri mendapat sedikit dibanding jumlah kerugian konsumen dalam negeri dan biaya subsidi bagi pembayar pajak di negara A, yaitu karena negara A mengalami kerugian bersih yang sama dengan biaya proteksi atau biaya bahan baku sebesar PX 5. Negara A melakukan subsidi ekspor karena produsen dalam negeri akan sukses melobi pemerintah demi subsidi, atau pemerintah negara A mungkin ingin mendorong industri X jika industri X merupakan industri yang berteknologi tinggi. Perhatikan bahwa konsumen luar negeri mendapat keuntungan karena mereka menerima 30 X daripada 15 X pada PX 43,50 melalui subsidi. Jika negara A bukanlah negara kecil, mereka juga akan menghadapi penurunan neraca perdagangannya
karena kebutuhan akan penurunan PX agar mampu mengekspor lebih banyak komoditas X. Penggunaan subsidi ekspor dalam perdagangan internasional itu penting karena produk ekspor mendapatkan subsidi menyebabkan biaya ekspor akan lebih murah. Jika biaya ekspor murah, permintaan akan meningkat dan secara otomatis pendapatan ekspor untuk pendapatan negara juga meningkat.